Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kita lanjutkan mengaji Manzumah Qawaid Fiqhiyah, masuk pada bait yang nomor 22. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wal aslu fi adatina al ibahatu hatta yaji'a soriful ibahati. Wal aslu, kaidah asal, fi adatina, pada kebiasaan-kebiasaan kita, adalah al ibahatu, berfaedah mubah, hatta, sehingga, yaji'a, datang, soriful ibaha, pemaling yang membolehkan, pemaling pembolehan menjadi haram. Makna kaidah, adat istiadat kita. Namanya adat istiadat itu berarti bukan urusan agama, tapi urusan dunia, yang itu bagian dari adat istiadat kita. Dan asal adat istiadat kita yang itu bukan urusan agama, itu hukum asalnya adalah ibahah. Beda kalau itu urusan agama. Kalau urusan agama itu kaidah asalnya adalah haram, dan saya insya Allah penjelasannya. Nah, terus berjalan, terus dihukumi mubah, asal daripada kebiasaan kita itu terus dihukumi mubah sampai datang soriful ibaha, pemaling pembolehan, pemaling dari boleh menuju pada perkara haram. Jadi fungsi daripada al-aslu, jikalau ada yang mendakwahkan adat istiadat kita itu hukumnya haram, ya harus dia datangkan dalil yang memalingkan, yang memindahkan dari asal pembolehan menuju kepada haram. Itu harus. Baik. Yang harus difahami di sini adalah fungsi daripada wal aslu, kaidah asal. Ini sering kami sampaikan di kaidah-kaidah sebelumnya atau di poin-poin sebelumnya. Ini adalah yakin. Masih kelanjutannya, wa turja'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini. Masih pembahasannya, masih pempraktekannya, hukum-hukum itu dikembalikan kepada yakin, dan asal itu adalah yakin. Poin yang kedua, pendakwah, orang yang mengeluarkan asal itu berarti harus dia mendatangkan dalil, karena dia mengeluarkan dari asal. Maka faedah pernyataan asal itu berarti kita akan berjalan di atasnya sampai kapanpun dan bagaimanapun. Terus kita berada di atasnya sampai datang dalil yang memalingkannya. Yang awalnya boleh menjadi nggak boleh. Maka mudda'i alaihil bayinah, pendakwa harus mendatangkan bukti bahwasanya adat istiadat itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perhatikan fi adatina. Adatun itu mufrad, diidhofakan kepada kami. Berarti adat istiadat kami itu berfaedah umum, baik adat istiadat pakaian, baik adat istiadat itu pembikinan rumah, atau adat istiadat hal-hal yang bersifat manfaat atau yang lain, itu umum. Jadi misal contoh perbentukan rumah. Rumah kalau gaya mana, gaya Jawa,
modelnya kayak gitu. Berbeda dengan gaya rumah yang di Kalimantan atau di Padang. Bentuk rumah masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda dan itu adat. Begitu juga pakaian. Orang Jawa pakaiannya batik. Mungkin bagian orang sana mungkin memiliki adat pakaian tersendiri. Dan pakaian yang semisal itu hukum asalnya adalah boleh-boleh aja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini harus dipahami. Kemudian adat istiadat yang bersifat apalagi ya apa namanya di sebuah tempat itu kalau ada tamu dikasih teh dulu sebelum buah-buahan gitu kan, tehnya pahit lagi kan, yang satu manis, ini yang di tempat yang lain manis, itu semuanya adat. Dan hal yang demikian ini adalah boleh-boleh aja, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kayak masalah topi. Topi ini topi kita, adat kita, topi nasional Indonesia. Ya boleh-boleh aja, dan semua apa namanya topi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kita lihat aja di Sudan topinya macamnya beda, kemudian lagi di Nigeria beda lagi model topinya. Hal yang kayak gini ini adalah boleh-boleh aja, namanya adat setiap satu negara ke negara yang lain bentuknya juga berbeda. Baju juga begitu bentuk bajunya. Kalau Sudan model bajunya berbeda, Nigeria model baju juga berbeda, bentuk jubahnya juga berbeda-beda, di Pakistan juga berbeda-beda. Ala kulli hal itu semua adalah adat. Jadi adat itu cakupannya banyak, baju cakupannya, model baju, kopiah, model kopiah, apa namanya bentuk rumah, apa aja itu namanya hukum asalnya adalah mubah. Maka saya katakan kepada orang-orang yang mengharamkan peci nasional itu hukumnya haram, itu mana dalilnya? Antum harus datangkan dalil, karena asal daripada bentuk kopiah, bentuk peci nasional kah atau apa, fal asal adalah ibahah. Famanidanahu haram, siapa yang mendakwakan itu hukumnya haram, alaihi dalil, dia harus mendatangkan dalil. Nah, jikalau itu begini, ya adat istiadat orang Indonesia bagi perempuan pakai baju batik, terus kemudian kelihatan apa postur tubuhnya, atau kelihatan apa lagi kulitnya karena nyelawang bajunya, ya jelas dihukumi haram. Kenapa? Karena itu adat istiadat menyelisih apa? Menyelisih syariat. Jadi ketika Anda katakan adat istiadat itu haram hukumnya, ya Anda harus hukum itu haram. Kenapa? Karena menyelisih syariat. Selama tidak ada dalil perselisihan kepada syariat, ya kita hukumi adalah boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Baik, ini gambaran umum. Sekarang kita lanjutkan dari pembahasan yang ada. Apa definisi adat? Ini yang harus kita bahas. Ya, al-adat dengan uruf itu para ulama ada yang membedakan dan para ulama ada yang menyamakan. Tapi yang bagi saya sama aja. Antum namakan adat atau namakan uruf itu sama aja. Nah, apa definisi adat atau uruf menurut para fuqaha? Dia adalah ibaratun amma yastaqirru fin nufusi minal umuril mutakarrirati al-maqbulati ingda ahli tibai as-salimati, ingda ahli tibai as-salimati. Adat itu adalah ibarah, sebuah ungkapan. Amma yastaqiru, apa-apa yang telah tetap fin nufusi, di jiwa. Ibarah ungkapan tentang apa-apa yang telah tetap di jiwa. Apa-apa ini apa? Berupa minal umuril mutakarrirah, dari perkara yang terulang-ulang. Jadi syaratnya adat itu berarti perkara itu terulang-ulang. Nggak mungkin dikatakan adat kecuali perkara itu terulang-ulang. Makanya dikatakan adat menjadi kebiasaan. Berarti perkara itu terjadi terulang-ulang. Tapi perkara yang terulang-ulang itu harus makbulah, diterima. Ingda ahli tibai, di sisi
orang yang memiliki tabiat yang selamat. Nah, kalau nggak diterima oleh pemilik tabiat yang selamat, ya nggak diterima, walaupun itu dikatakan adat. Misal itu adat mereka makan tai kotoran manusia, ya nggak diterima lah. Karena apa? Karena menurut ahli tiba salimah itu apa itu kan? Atau adat mereka misal contoh memakan kotoran gitu, ya nggak diterima. Artinya yang dikatakan adat itu sesuatu yang terulang-ulang. Yang kedua, dan itu diterima oleh pemilik tabiat yang selamat. Nah, itu penting. Jadi harus terulang-ulang, dan terulang-ulangnya itu harus diterima oleh pemilik tabiat. Nggak usah pakai dalil, nggak pakai dalil. Pemilik tabiat, pemilik watak, pemilik fitrah yang selamat. Nah, kalau fitrah wis bengkok berarti sudah nggak diterima lagi. Harus selamat fitrah. Nah, jadi untuk menilai ini adat atau enggak, itu harus kita lihat pertama. Sing jenenge adat, sing namanya adat itu berarti bukan urusan agama. Fafham hadza, pahami ini. Ini adalah urusan duniawiyah, bukan urusan agama. Nah, yang namanya adat itu sesuatu yang terulang-ulang. Sesuatu yang terulang-ulang. Yang ketiga, hal itu diterima oleh apa? Oleh pemilik tabiat yang selamat. Nah, itu namanya al-adah, itu namanya adat, dan itu namanya uruf. Namanya adat, dan itu namanya uruf. Kemudian dalilnya mana kalau al-asal fil adah itu adalah ibaha? Kita lihat banyak berapa dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi itu menentukan sesuatu itu justru diglobalkan oleh syariat. Nah, kalau diglobalkan oleh syariat, mau nggak mau kembalinya harus kepada adat. Contoh, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Dalil ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus berbuat baik macamnya ke apa? Nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah nggak ngasih tahu, disuruh mengembalikan ke uruf. Berarti uruf itu atau adat itu, ya adatnya manusia itu di mana itu dikategorikan berbuat baik, itu dipakai. Dan adat itu berarti sudah terulang-ulang, itu dikatakan sebuah berbuat baik kepada orang tua. Kayak gini. Di uruf manusia itu ngasih orang ke orang tua, ngasih makan, beliin baju, beliin makanan, beliin bakso. Itu semua orang itu sudah dikategorikan itu adat, dan itu sebuah adat itu menamai itu sebuah kebaikan kepada kedua orang tua. Apakah ada perincian dari Allah, belikanlah makanan, belikan bakso, belikan baju? Enggak ada. Maka Allah menyatakan dengan lafaz global, intinya berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Setelah itu Allah itu nyuruh kembalikanlah kamu kepada adat. Apa yang dikategorikan itu berbuat baik, berarti itu yang saya perintahkan, kan begitu. Nah, ketika Allah menyandarkan itu kepada adat, berarti adat itu hukum asalnya adalah boleh dan hujjah. Asalnya mubah dan itu hujjah. Asalnya mubah dan itu hujjah. Kenapa? Kalau asalnya haram, ngapain Allah menyuruh mengembalikan kepada adat? Ya nggak mungkin lah. Pasti perintah itu karena asalnya itu adalah mubah. Ya udah, lakukan kepada kedua orang tua kamu apapun bentuknya yang itu kamu kategorikan itu sebuah kebaikan, maka kami pun akan mengatakan sebuah kebaikan. Nah, kayak ukukul walid durhaka sama kedua orang tua itu juga nggak disebutkan ketentuan oleh syariat. Maka dikembalikan ke adat. Kapan itu dikategorikan adalah durhaka, maka itu dikategorikan durhaka. Misal contoh kayak wasyuruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan baik. Gimana cara mempergauli istri dengan baik?
Apakah ada mijitin? Nggak ada mijitin dalilnya kan. Tapi kalau mijitin menurut urufnya manusia itu makbula indah ahli fitrah. Namanya mijitin suami istri, mijitin itu namanya berbuat baik kepada istri dan kepada suami. Dan itu gurau yang tidak keterlaluan, berjanda yang tidak keterlaluan, yang itu sama-sama seneng ngajak jalan-jalan. Itu juga termasuk wa'asyuna bil ma'ruf, menghilangkan stres mereka. Nah memang kayak gitu, itu adalah adat yang itu asal adalah boleh-boleh aja. Boleh-boleh dikembalikan kepada adat yang mana itu adalah sebuah kebaikan adalah baik, ada jelek maka dihukumi jelek adalah jelek. Nah ada itu bisa menentukan yang demikian itu. Baik ya. Kemudian untuk syarat adat itu mubah itu harus ada surut-surutnya. Jadi adat istiadat itu dihukumi mubah itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, alla yukhalifa al-urfu nassan min kitabillah wa sunnati awil ijma'. Jadi nggak boleh uruf itu menyelisih nas, baik itu Al-Quran maupun sunnah maupun ijma'. Jadi andai kata ada uruf yang itu menyelisih nas, ya jangan dimenangkan urufnya, dimenangkan dalilnya. Karena kita beribadah kepada Allah itu dengan dalil bukan dengan huruf. Nanti gini, isbal ngelemberkan kain di bawah mata kaki. Huruf Indonesia itu adalah pakai isbal, melemberkan kainnya di bawah mata kaki kalau celana. Kalau sarung di atas mata kaki, itu uruf Indonesia. Kamu berarti kalau celananya di atas mata kaki, sarungnya di atas mata kaki itu menyelisih uruf. Nah uruf kayak gini salah. Kenapa salah? Karena melanggar syariat. Ma'asfala minal ka'baini fafinar, apa saja yang lembreh di bawah mata kaki itu dihukumi bagian dari neraka. Maka uruf itu nggak dianggap lagi. Kenapa? Karena itu menyelisih syariat. Menyelisih apa? Syariat. Kayak urufnya ada tamu laki-laki, tamu perempuan berjabat tangan. Ini uruf. Nah nggak boleh. Uruf itu nggak boleh dilakukan. Berjabat tangan antara laki perempuan itu hukumnya haram. La yutana ahadukum. Sungguh jikalau ditusuk salah satu di antara kalian min hadidin, dari besi yang panas, itu khairun, lebih bagus daripada ayamu saimuratan, menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Hukumnya haram. Nabi loh mengatakan la usafihun nisa, aku nggak pernah bersaliman dengan para wanita yang tidak mahramnya. Nah ini uruf-uruf yang salah, nggak boleh. Nah kayak uruf contoh lagi, biasa keluarga kakak kita itu ujuk-ujuk masuk ke rumah kita, ada istri yang istri dengan kakak kita kan nggak mahram tuh, suruh saliman, suruh apa, ini adat. Enggak, adat yang salah, menyelisih Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma'. Kita jangan dahulukan adatnya daripada dalilnya, dalilnya. Nah, ini paling penting. Yang sering kami sampaikan di sini, yang harus kami tekankan, ini adalah adat, jangan dicampur adukan dengan masalah agama. Sehingga Anda berdalil dengan kaidah ini lalu membolehkan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah itu yang tidak ada dasarnya, itu jangan dimasukkan di uruf atau di adat. Salah, karena beda masuk, beda kamar. Nanti gini, tahlilan ini adat, ini wal aslu fi adatina iba. Enggak, tahlilan itu yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa ini itu bukan urusan adat, itu urusan apa? Urusan ibadah. Buktinya apa?
Mereka ya ta'abbadu nabi, mereka itu menganggap sebuah ibadah dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan adat, gak ada urusan pahala. Kebiasaan kamu bikin ini, boleh-boleh aja, gak mengharap apa-apa di sisi Allah. Nah, itu harus pahami. Nanti yasinan, nanti selamatan, nanti ini dan itu jangan dipahami itu sebuah adat loh ya. Jadi harus dibedakan, ini adat ini masuk di mana dan ibadah itu masuk di mana. Ruangannya beda-beda. Nggak boleh ruangan ini kau masuk ke ruangan ini, wah nanti ruangan mayit kau masuk ke ruangan mayit, nanti ruangan sehat sama ruangan mayit salah kamar, nanti repot. Jadi nggak boleh salah kamar, itu nanti bahaya. Jadi harus dibedakan. Sering kami dengar para penceramah-penceramah ini memasukkan perkara bid'ah dimasukkan ke urusan adat, ini salah. Adat itu urusan-urusan dunia, aturannya beda dengan itu urusan-urusan agama. Jadi kalau Isra Mi'raj itu adat aja, ulang tahun itu adat saja. Kemudian apalagi itu apalagi nuzul Quran itu mana tuh dibilang adat. Itu ibadah itu. Jadi jangan dimasukkan ke adat, karena mereka mengharap pahala di sisi Allah. Mereka berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Anda pakai bentuk songkoknya lo ya. Bentuk songkoknya bukan bentuk pakai kopiahnya lo ya. Kalau pakai kopiahnya itu sunnah. Ada yang bilang sunnah pakai kopiahnya, yang penting menutupi kopiah. Tapi bentuknya mereka nggak mengerti ibadah. Ya bentuknya macam-macam terserah. Ya biasa aja. Orang memakai kopiah dengan bentuk muter, bulat atau apa itu nggak ada masalah. Itu jadi ingat, jadi uruf atau adat istiadat itu boleh kita lakukan dan kita katakan hukum asalnya adalah mubahah. Hukum asal adalah ibahah. Ingat ini diikat loh. Jangan sampai ini menyelisih Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma'. Ketika menyelisihi bukan yang dimenangkan adatnya loh ya. Ya dimenangkan Quran sunnahnya. Oh gimana bilang dimenangkan itu. Misal contoh, adatnya orang Indonesia itu kalau sholat nggak lurus. Atau adatnya orang Indonesia itu sholatnya tidak rapat. Oh, iku adatnya dewa, iku alasun fi'al. Ya enggak lah, iku urusan agama ini. Masalah sholat rapat lurus, urusan agama ini, bukan urusan. Toh andai kata antum katakan adat menyelisih dalil yang menyuruh kita suruh rapat, suruh kita lurus begitu. Ini yang harus diperhatikan, Nah, contoh juga adat menyelisih Al-Quran sunnah mengganggu orang. Jadi kayak kita di kampung itu kan kalau ada adat nikahan itu pakai speaker kencang. Lah ini kan adat kita. Ya iya lo adat, tapi kan orang lain terganggu, orang sakit terganggu. Ya menyelisih syariat gak oleh. Apalagi acaranya musik lagi kan. Ini adat kita gak boleh. Atau campur aduk dalam acara itu, wah perempuan laki-laki, ini adat kita, nggak boleh kok gitu adatnya. Nah kalau adatnya ketika pernikahan laki-laki perempuan dijadiin satu, difoto dilihatin oleh orang, ya ini nggak bisa, ini adat-adat yang salah ini. Jadi harus dibedakan adat boleh Anda pakai adat, tapi harus Anda ikat adat yang mana ini, ada nggak pelanggaran syariat itu, ada apa enggak. Kalau ada nggak bisa. Ini syarat yang kedua. Antakunal adatu mutaridatan au ghalibatan. Adatnya itu kan terulang-ulang tuh. Namanya adat kan sesuatu terulang-ulang. Sesuatu terulang-ulang itu berarti harus paten. Paling enggak ya sering dilakukan, sering terulang. Jadi jangan gini. Penentuan adat itu sesuatu yang sering terlakukan tapi berbentuk paten atau memang sering dilakukan. Jadi jangan gini, seminggu dilakukan ini adat, besok enggak. Ini berarti penentuan adat itu salah. Kenapa salah? Karena seminggu dilakukan enggak lagi.
Ini berarti salah. Ini bukan namanya adat. Jadi penentuan adat yang adalah bimana sesuatu terulang-ulang, ini harus terulang istimror, terus terulang-ulang. Kalaulah tidak terulang terus-menerus, berarti kebanyakan waktu. Itu namanya kelibatan. Tapi kalau sekali dilakukan, baru enggak lagi, ya bukan namanya adat. Itu bukan namanya adat. Jadi enggak masuk dalam pembahasan kita. Yang nomor 3, alla yu'aridu al-urfu bitasrih qawlihi. Enggak boleh adat itu menyelisihi ucapan seseorang yang jelas. Ucapan seorang itu menyelisihi uruf. Contoh gini. Contohnya orang lagi transaksi. Terus ya urufnya itu pembeli penjual ya ngantarin ke pembeli. Itu urufnya. Dan itu adalah syarat di sana. Cuma di tengah-tengah di awal akad itu ngomong ini. Nanti nggak saya antarkan lo ya. Oke, sepakat? Oke. Nah, berarti adat tadi, adat yang harus diantarkan itu adat menyelisih apa? Ucapan yang jelas yang ditentukan di awal akad. Nah, kayak gini ini dimenangkan apa ketika tabrakan? Dimenangkan ucapan yang jelas. Jadi jangan berdalil dengan uruf lagi. Jangan berdalil dengan adat lagi. Kenapa? Karena adat tadi sudah dibatalkan dengan ucapan yang udah disepakati dan ucapan itu jelas. Contoh lagi. Urufnya orang kalau masuk mobil yang mustajaroh, yang mobil sewa itu loh, mobil yang berjalan itu, bis yang berjalan yang memuat apa? Angkutan. Itu kan setiap orang yang masuk pasti bayar kan? Urufnya kan gitu. Walaupun tidak diakad di awal kan gitu. Orang masuk bis yang bis umum, angkutan umum, ya Anda masuk, ya adatnya Anda akan ditarik kan gitu kan. Tapi gini Pak, sebelum saya naik Pak, saya nggak punya duit, nggak bayar Pak. Boleh apa enggak? Boleh, ya udah. Berarti kan tasrih qauli ini mengalahkan adat. Mengalahkan adat. Jadi selama uruf itu nggak menyelisihi apa ucapan yang jelas, yang itu menyelisih adat, yang itu ditetapkan di awal, maka urufnya kalau menyelisih tadi dimenangkan ucapan dia yang jelas di awal tadi. Itu yang harus berarti ada 3 persyaratan. Yang pertama urufnya, penentuan uruf harus paten atau sering terjadi. Yang kedua urufnya harus nggak boleh menyelisih Quran wa sunnah, menyelisih dalil. Yang nomor 3 urufnya itu nggak boleh menyelisih apa? Tasrih, penjelasan yang jelas dari ucapan orang yang mengatakannya. Nah ini kalau sudah terjadi kayak gini ini, maka berarti adat istiadat atau uruf itu bisa diamalkan kalau terpenuhi 3 syarat yang telah disebutkan tadi. Tapi yang harus saya selalu ingatkan, harus tolong dibedakan antara ibadah dengan uruf. Yang kedua, jangan selalu berdalil dengan uruf tanpa harus memperhatikan iki ada pelanggaran atau nggak ada pelanggaran. Rata-rata masyarakat ini jatuh di sini. Dalilnya itu loh adatku, ini loh adat Indonesia, ini loh apa jenenge, ya kayak nyinggung sedikit apakah cadar itu adat atau ibadah. Ya salah kalau yang bilang cadar itu adat. Cadar itu bagian dari agama kok adat. Adat orang Arab ngora.
bukan adatnya orang Arab, itu adatnya itu bukan adat tapi syariat gitu loh. Enggak ujuk-ujuk sholat itu adatnya orang Arab. Kalau Indonesia gak usah sholat itu orang-orang aneh. Orang-orang aneh. Kayaknya orang-orang kayak gitu nggak baca fikih dan nggak baca syariat yang apa yang luas sehingga muncul pemikiran yang aneh-aneh. Coba aja sebodoh apapun orang itu ngerti Islam, nutup aurat itu sudah bagian dari syariat, kok dibilang adat itu piye gitu kan. Nah, itu yang harus difahami. Warna hitam itu adalah adatnya wong Arab. Jadi sopo di zaman Nabi Ibnu Abbas belum menceritakan, saya melihat istri para wanita Nabi itu apa? Istri para sahabat itu apa? Pakaian mereka itu kayak burung gagak, kalau huruf kayak burung gagak. Berarti kan pakaian mereka itu hitam-hitam. Dari sononya kok bilang Arab itu syariat, karena hitam itu adalah warna yang tidak menghiasi dirinya, tanpa zina, tanpa menghiasi dan syarat-syarat wanita berpakaian kan ada jelas gitu loh. Jadi ojo kok asal bunyi gitu kan. Dikit-dikit dipakai adat, koyok jubah itu adat. Ya memang ono khilafiyah sih bagi yang mengatakan sunnah karena punya dalil. Ahabbus siyabi ila Rasulillah al-qamisu, baju yang paling disenangi oleh Nabi ya jubah. Nah kalau itu disenangi oleh Nabi itu jubah berarti itu sunnah. Orang kome adat istiadat saja walaupun itu masalah khilafiyah. Jadi tolong diperhatikan penentuan yang demikian itu. Tapi sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.